Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini waktu Madinah, alhamdulillah kita berada di depan penginapan di Arab Taibah Hotel. Inilah tempat menginap jamaah umroh Ponpes HSA. Dan kegiatan hari ini adalah City Tour di luar Madinah, yang insya Allah sebentar lagi kita akan berangkat ke Jabal Uhud, Kebun Kurma, Masjid Kuba. Semoga perjalanan ini dapat membawa berkah buat kami semua. Nah, alhamdulillah kita sekarang berada di dalam bis. Sebentar lagi kita berangkat, dan selanjutnya kita simak penjelasan dari Ustadz kita mengenai sejarah di Jabal Uhud. Oke, demikian, mohon maaf atas kekurangannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah sampai ke Indonesia Pak Ibu, kalau mau ngasih kurma itu niatkan dalam adalah salah satu gunung yang selalu cinta kepada Rasulullah SAW. Selalu gunung yang cinta kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Jabalu Uhudin yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sabda Rasulullah, gunung Uhud ini adalah gunung yang selalu cinta kepada kita. Maka kita wajib mencintai gunung Uhud ini, kata Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu tamu Allah dan tamu Rasulullah yang sangat dirahmati Allah, Jabal Uhud ini saking cintanya kepada Rasul, ya, pernah menawarkan kepada Rasulullah untuk jadi emas. Seandainya Rasulullah menerima tawaran Jabal Uhud, sampai sekarang gunung Uhud ini adalah gunung emas. Kenapa Rasulullah tidak menerima tawaran Jabal Uhud? Karena Rasulullah tahu kelemahan umatnya, tahu kelemahan umatnya, imannya umatnya Rasulullah sudah tahu semua. Makanya Rasulullah tidak menerima tawaran Jabal Uhud. Seandainya Rasulullah menerima tawaran Jabal Uhud, sampai sekarang jadi gunung emas, mungkin jemaah haji ataupun jemaah umroh yang datang ke tanah suci Madinah tidak khusus sholat di Masjid Kuba, tidak khusus sholat di Masjid Nabawi. Khususnya cuma apa? Cuma ingin datang ke Jabal Uhud untuk cari emas. Oleh karena itu Rasulullah menolak tawaran Jabal Uhud. Apa arti Uhud itu? Ahadun, Uhudun, wahidun, bermakna satu, Ibu. Karena Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung nanti yang akan dipindahkan oleh Allah setelah hari kiamat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang melihat gunung Uhud di dunia, insya Allah nanti akan melihat kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Ibu, nanti setelah kita nyampe ke Jabal Uhud, kita pandang Jabal Uhud, ya. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Karena di Jabal Uhud ini pernah terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan yang dinamakan Perang Uhud. Perang Uhud ini termasuk perang balas dendam. Perang Uhud terjadi setelah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Waktu itu orang muslimin menghadapi orang kafir Quraisy yang pertama, ya. Waktu Perang Badar tidak sebanding orang Islam menghadapi orang kafir Quraisy. Waktu Perang Badar jumlah dari pihak orang muslimin kurang lebih 314 orang. Sedangkan dari pihak orang kafir Quraisy kurang lebih jumlahnya 1000. Itu pun sudah ahli perang dan orang yang terlatih. Waktu Perang Badar dipimpin oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan salah satu dari tokoh dari dedengkot orang kafir Quraisy yang meninggal waktu Perang Badar adalah Abu Jahal.
Jadi orang Islam apa orang kafir ya Bu, orang kafir Mekah, orang kafir Madinah tidak berani keluar dari rumahnya, takut dibunuh oleh orang Islam. Maka setelah setahun kemudian perang Uhud diumumkan oleh pihak orang kafir Quraisy. Siapa pemimpin orang kafir Quraisy saat itu? Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Khalid ibn Walid sebelum masuk Islam, Siti Hindun sebelum masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal sebelum masuk Islam. Setelah orang kafir Quraisy mengumumkan perang Uhud, maka salah satu sepupu Rasulullah, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, mendengar. Setelah Sayyid Abdullah ibn Abbas mendengar bahwa orang kafir Quraisy mau balas dendam, maka Sayyid Abdullah ibn Abbas berangkat dari tanah suci Mekah ke Madinah untuk menyampaikan kabar begitu. Setelah jumpa dengan Rasulullah, maka Sayyid Abdullah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau balas dendam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua sahabat-sahabat Rasulullah untuk minta usulan. Jadi Rasulullah tidak mentang-mentang seorang Rasul, perlu pada sahabat. Jadi dikumpulkan minta usulan. Waktu itu banyak usulan. Ada salah satu sahabat yang memberi usulan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata sahabat, "bagaimana kalau perang Uhud ini kita taruh di kota Madinah saja?" Kenapa kata Rasul? Biar orang laki-laki ataupun perempuan Rasulullah yang tidak punya senjata ikut membantu perang, melontar pakai batu atau kayu ya Rasul. Sahabat satunya memberi usulan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana kalau perang Uhud ini kita taruh di luar kota Madinah saja?" Kenapa? Kata Rasul, "Biar tidak merusak kota Madinah yang sudah ditata rapi ya Rasul." Akhirnya apa? Kita singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan yang di luar kota Madinah. Jadi setelah itu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jabal Uhud. Ya, berapa jumlah dari pihak orang kafir Quraisy waktu perang Uhud? Jumlah dari pihak orang kafir Quraisy adalah kurang lebih 3.000 orang. Itu 1.000. Jadi orang Islam waktu zaman Rasulullah setiap menghadapi perang dengan orang kafir selalu tidak sebanding. Yang 1.000 itu pun ada yang munafik, Bapak Ibu. Sudah nyampe di tengah perjalanan kembali lagi ke Madinah. Kenapa? Karena kena hasutan orang munafik itu. Waktu perang Uhud, perjalanan dari Madinah ke Jabal Uhud, ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagian orang Islam dihasut. "Ngapain berperang kamu?" katanya. "Kalau kamu itu perang nanti kamu bisa mati konyol, bisa meninggalkan anak istri kamu, bisa meninggalkan harta kamu. Janganlah." Sebab kena hasutan Abdullah bin Ubay, 300 dari pihak orang Muslim kembali lagi ke Madinah. Jadi yang 1.000 tinggal 700. Tidak sebanding ya Bu, 3.700 menghadapi orang kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000. Tetapi yang 700 itu tidak gentar sedikit pun, tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah. Karena perang Uhud ini adalah perang sabilillah, perang di jalan Allah. Kalau sudah wafat di perang Uhud sudah jelas masuk surga. Apalagi waktu perang Uhud ada paman tercinta Rasulullah yang bernama apa? Sayyidina Hamzah. Tapi waktu perang Uhud Sayyidina Hamzah terbunuh. Karena waktu itu Siti Hindun saking ambisinya, saking ingin balas dendam kepada Sayyidina Hamzah, sampai-sampai Siti Hindun ini mendatangkan pembunuh bayaran dari negara Ligro, orang hitam, namanya Wahsy bin Al-Habsyi. Wahsy ini terkenal ahli tombak, seorang budak. Dijanjikan oleh Siti Hindun, "Wahai Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Sayyidina Hamzah, saya akan merdekakan dari budak kamu." Setelah dijanjikan seperti itu, maka Wahsy giat berlatih. Setiap pagi, siang, sore berlatih ahli tombak. Karena Sayyidina Hamzah terkenal Asya Allah, macan Allah, jawara orang muslimin,
singa padang pasir. Itu ya, Bu. Sallallahu alaihi wasallam sampai ke Jabal Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk strategi perang. Ada sebagian kurang lebih 50 para sahabat ditaruh di Jabal Rumat. Nanti di situ ada Jabal Rumat, ada bukit kecil tempat pasukan pemanah waktu perang Uhud. Ada sebagian yang ditaruh di Jabal Uhud. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk strategi perang, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku," kata Rasulullah, "nanti meskipun kita dalam keadaan kalah ataupun menang, sebelum saya perintahkan tolong jangan berinjak dari tempat masing-masing." Rasulullah sudah menyampaikan, "Wahai sahabatku, nanti kalau kita kadang menang ataupun kalah, sebelum saya perintahkan jangan berinjak dari tempat masing-masing." Jadi datanglah orang kafir Quraisy, karena perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tanggal 7 bulan Syawal, ya, tanggal 7 bulan Syawal, sekitar jam setengah 10, Bu. Jadi matahari sudah mulai tinggi. Matahari sudah mulai tinggi. Karena datangnya orang kafir Quraisy yang jumlahnya 3.000 itu dari sebelah barat. Sehingga apa? Sehingga pandangan orang kafir Quraisy diganggu dengan sinar matahari, sehingga tidak melihat secara jelas kepada pasukan muslimin. Karena bentuk strategi perang dari pihak orang muslim bagus, sehingga yang 3.000 orang kafir Quraisy itu menyerang sia-sia. Diserang dari depan tidak bisa, dari samping tidak bisa. Karena pandangan dari pihak orang kafir Quraisy diganggu dengan matahari, sehingga begitu mudahnya pasukan pemanah untuk meluncurkan anak panahnya waktu itu. Gemeteran karena melihat temannya ada yang meninggal, diserang dari depan tidak bisa. Akhirnya yang 3.000 orang kafir Quraisy itu lari semua, hartanya, senjatanya ditinggalin semua. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah orang kafir Quraisy sudah lari, senjatanya sudah ditinggalin, hartanya sudah ditinggalin, apa yang terjadi? Ternyata dari pihak pasukan pemanah ada yang tidak taat kepada perintah Rasul, Bapak. Padahal sudah diwanti-wanti sebelumnya, meskipun kita dalam keadaan menang ataupun kalah, sebelum saya perintahkan, kata Rasulullah, jangan berinjak dari tempat masing-masing. Karena melihat harta dan senjata orang kafir Quraisy berjajaran di sekitar Jabal Uhud, nafsu. Kurang lebih 40 pasukan pemanah turun dari barisan perang. Yang taat cuma 10 untuk mengambil harta dan senjata orang kafir Quraisy. Setelah itu dibagi-bagikan. Makanya dinamakan harta ghanimah. Harta rampasan itu dinamakan harta ghanimah. Ya, dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Nah, setelah itu Ibu, pemimpin orang kafir Quraisy, Khalid ibn Walid, melihat barisan perang dari pihak muslimin kocar-kacir. Akhirnya apa? Akhirnya Khalid ibn Walid memerintahkan kembali untuk pasukannya untuk menyerang balik. Jadi pasukan kafir Quraisy menyerang lagi lewat belakang, Bu. Lewat belakang naik ke Jabal Rumat. Atas ketidaktaatan perintah Rasulullah, fatal jadinya, Bu. Fatal jadinya. Begitu sadisnya pasukan orang kafir Quraisy membantai orang muslim. Sampai 70 yang terbunuh waktu itu. Sebab ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah, akibatnya fatal. Sampai-sampai jumlahnya 70 para sahabat yang terbunuh waktu perang Uhud. Termasuk paman tercinta Rasulullah, Sayyidina Hamzah, yang ditembak dari jarak jauh oleh Wahsy. Karena Wahsy kalau berhadapan secara langsung tidak berani. Wahsy sudah tahu bahwa Sayyidina Hamzah ini jagoan, jadi ditembak dari jarak jauh oleh Wahsy. Karena pas di atas kemaluan Sayyidina Hamzah, langsung jatuh Sayyidina Hamzah, langsung jatuh. Saking dendamnya waktu itu, Siti Hindun setelah melihat Sayyidina Hamzah terjatuh, lalu Siti Hindun langsung lari menuju ke Sayyidina Hamzah. Setelah sampai ke Sayyidina Hamzah, saking marahnya Siti Hindun waktu itu, kuping Sayyidina Hamzah dipotong, hidung Sayyidina Hamzah dipotong, hatinya, jantungnya dirobek-robek oleh Siti Hindun, dimakan, dikunyah. Saking dendamnya, saking ambisinya, saking marahnya Siti Hindun itu.
Yang paling menyedihkan Bapak Ibu, waktu perang Uhud Rasulullah hampir terbunuh. Seandainya Rasulullah tidak ditolong oleh Sayyidina Thalha, Rasulullah terbunuh. Yang melindungi Rasulullah Sayyidina Thalha ini sampai tertancap kurang lebih, ada yang mengatakan riwayat 60 anak panah, ada yang mengatakan 8 anak panah di punggungnya, sampai Sayyidina Thalha terbunuh itu. Tapi Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Thalha, ya Thalha inta wajibun duhul jannah, kamu wajib masuk surga. Sudah diwajibkan ya Bu, sebab Sayyidina Hamzah melindungi Rasulullah waktu perang Uhud. Ya Bu, sedih Bu. Rasulullah dikabarkan sudah wafat. Setelah Rasulullah dikabarkan meninggal, tambah kucar kacir lagi dari pihak orang muslimin barisan perangnya. Ternyata yang terbunuh bukan Rasulullah, tetapi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau memakai pakaian perang memang persis dengan Rasulullah. Rasulullah di mana? Rasulullah sudah ditolong oleh malaikat Jibril, dibawa lari ke Gua Uhud. Sampai sekarang ya Bu, Gua Uhudnya masih ada, tapi sekarang ditutup. Dulu sebelum ditutup banyak jemaah haji ataupun jemaah umrah yang mengunjungi Gua Uhud. Gua Uhud ini tempat Rasulullah disembunyikan oleh malaikat Jibril. Bahkan di atas Gua Uhud ini ada batu besar yang mengambang di situ. Waktu itu batu itu mau dilontarkan ke Rasulullah, tetapi ditahan oleh malaikat Jibril. Dan ajaibnya lagi, Gua Uhud ini baunya harum. Saking marahnya penduduk mukimin ahli Madinah, orang Arab, karena dianggap mengganggu aktivitas orang Arab, sampai dibuangin kotoran unta, kotoran sapi, kotoran kambing, tetapi tetap harum ya Bu. Dan harumnya itu tidak ada parfum di dunia yang membandingkan, yang membandingi. Kenapa? Karena disitulah pernah keringat Rasulullah menitis di situ. Tempat Sehingga orang berpanah itu sampai sekarang harum ya Bu. Tempat Tetapi sekarang panah ditutup, seandainya dibuka kita yang bisa banyak melihat orang di itu. atas. Bismillah. Bapak Ibu tamu Allah dan tamu Rasulullah yang saya dirahmati Allah, mungkin untuk sahmaina. Unak asana, mali sampai asal unak sahmaina. Baik berarti. Unak alat. Lah insyaallah hasil. Unak akhir. Ini depan kita sebelah kiri Bu, ini yang dinamakan Jabal Rumah atau Bukit Rumah. Di sebelah kiri itu, di bukit ini, waktu perang Uhud, disitulah tempat pasukan pemanah yang jumlahnya kurang lebih 50 para sahabat. Di depan kita ini yang panjangnya kurang lebih 6 km, ini Jabal Uhud. Ini Bu, inilah gunung yang nanti akan menjadi hiasan di dalam surganya Allah. Jadi setelah hari kiamat, Jabal Uhud ini diangkat oleh Allah dan dibedakan di dalam surganya Allah. Semoga kita semua nanti bisa lihat kembali kepada Jabal Uhud di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kita ke sini tujuannya ziarah. Karena dulu Rasulullah setiap tahun selalu ziarah kepada syuhada Uhud ya. Karena para syuhada Uhud ini sudah jelas dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Saya doakan semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga ada lagi tujuannya kecuali ingin ziarah ke para syuhada Uhud. Ya. Berdoa Bu, siapa tahu setelah kita ziarah kepada syuhada Uhud kita dapat barokah para syuhada Uhud dan nanti dikumpulkan oleh Allah bersama para syuhada Uhud di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi sebelum kita ziarah, kita seperti biasa foto bareng untuk dokumentasi dan untuk kenang-kenangan bahwa kita semua sudah sampai di Jabal Uhud. Soalnya ini nanti live Bu, kalau di Jabal Uhud kita live nanti, live langsung masuk Indosiar nanti, televisi Indosiar. Jadi nanti kita bisa jumpa dengan Irfan Hakim dan Abdul Hakim, ya. Oh ya. Harga supermarket tidak boleh ditawar, ya. Kata jemaah, terlalu cepetan waktunya. Kata siapa? Kasih waktu 10 menit jadi 10 jam kalau jemaah. Waktu karet.
ya. Yang penting seperti biasa Bu, hati-hati ya. Barang-barang yang berharga jangan, mudah-mudahan tidak ada yang hilang. Dan biasanya di Jebel Luban itu ada orang yang menawarkan foto-foto Bapak Ibu. Jangan mau ya. Kadang-kadang minta satu kali foto dijepret 10 kali. Satu kalinya 10 rial. Kalau 10 kali kan 100 rial. Kalau nanti ada yang menawarkan foto-foto jangan mau ya. Jangan mau. Kita kan sudah foto bareng.